Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa yang ada di rumah, dimanapun kalian berada di sini, kalian perlu tahu dan akan saya tunjukkan dampak kalau aki kalian tidak dirawat secara baik, dan dampaknya banyak sekali. Langsung kita simak aki yang saya maksud. Yuk. Nah, ini ya teman-teman, dampak jika tidak merawat aki. Jadi seperti ini, sudah kotor, bau, pastinya stromnya itu turun atau drop atau soak. Ini seperti ini penampilannya. Nah, kalian jangan coba-coba atau jangan sampai tidak merawat aki, apalagi aki kalian basah. Jadi kalau aki basah itu perlu perawatan khusus dibandingkan aki kering atau maintenance free. Akhirnya seperti ini jika memang lalai atau tidak sampai merawat aki dengan baik dan benar. Nah, jadi seperti ini. Ini akinya soak dan kotor sekali. Ini ya, udah kena air, udah kena pasir, udah kena debu dan lain-lain. Dampak pertama kalau tidak merawat aki dengan baik dan benar, yang pertama pastinya aki cepat soak. Karena apa? Air aki ini ya pastinya itu habis. Sudah tidak pernah mengecek kondisi air, kemudian di lingkungan fisik ini itu kotor. Pastinya untuk voltasenya turun, kemudian tegangan listrik dia juga ikut turun karena kondisi airnya tidak dirawat atau tidak dijaga hingga di atas baris upper level ini. Paham ya teman-teman untuk dampak pertama. Kemudian dampak kedua, karena tidak pernah dibersihkan kondisi fisiknya, tutup yang ada di lubang aki ini menjadi tersumbat. Nah, ini juga ada sampai di sini. Ya, tutup lubang ini ya teman-teman, ini fungsinya untuk penguapan ya. Kelistrikan alternator masuk ke aki, kemudian air mendidih, dan lubang ini fungsinya untuk penguapan ketika satu sel ruangan ini mendidih. Nah, gitu teman-teman. Akhirnya kalau tidak pernah dirawat, tutup lubang kecil ini tersumbat. Ini tersumbat teman-teman. Tersumbat banget. Ini tersumbat. Ya, semua tersumbat. Nah, ini sampai kotor kayak gini loh. Sampai kotor loh. Sampai kotor. Aduh, sayang sekali ya teman-teman. Sayang sekali. Kemudian dampak selanjutnya, kepala aki menjadi kotor. Ini. Nah, ini. Akhirnya mengerak ini teman-teman. Loh, sampai warna hitam kayak gini. Ini kerak ini. Ini juga sama. Tapi ini yang mendingan. Kalau yang lebih parah itu yang bagian positif biasanya. Ini sampai keroak, bisa kalian lihat. Nah, ini keroak ini teman-teman. Nah kan ini keroak ini. Nah, ini biasanya ini bisa keroak karena kepala aki terlalu kotor. Akhirnya yang namanya debu ya pastinya halus ya, masuk ke sela-sela kepala aki yang ada di truknya itu, yang masuk klemnya itu ke kepala aki. Jadi ini keroak. Keroak itu apa ya? Keropos gitu loh. Kayak keropos. Loh, lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Dampaknya itu banyak sekali ya ternyata. Karena terlalu kotor juga ini nggak bisa diambil. Ini nggak bisa diambil ini. Harusnya kan bisa dipakai kayak gini loh. Nah, harusnya bisa dipakai kayak gini. Ini nggak bisa ini loh. Sampai kotor kayak gini. Sampai kotor kayak gini teman-teman. Nah. Kemudian karena kotor sekali, akhirnya si pengguna kendaraan dia tidak bisa ngecek apakah kondisi airnya berada di bawah garis ini, apakah berada di atas ini, apa di tengah-tengah. Kan nggak kelihatan ini loh. Ya kan? Nggak kelihatan teman-teman. Karena ini memang sengaja nggak dirawat atau memang gimana ya? Loh, kotor kayak gini teman-teman. Sampai kayak gini loh, pasir kok loh. Kayak gini teman-teman. Dampaknya
nggak kelihatan untuk ngecek kondisi airnya. Kayak gini loh, ya kan? Kalian bisa lihat kan? Nih, nah, ini. Dan dampak terakhir ya, kita cek pakai alat ini. Memang pertama kondisi airnya itu sangat kurang, itu sangat berpengaruh sekali pada kondisi kelistrikan aki. Ya, coba kita cek pakai alat ini, digital baterai tester ya, 12 volt. Coba kita kasih tegangan, langsung mati ya kan, kembali lagi ke 12 atau kembali lagi ke 10 volt, tidak ada, oh ya kan, nah tetap kan 10 volt, tidak kembali ke 12 volt. Jelas positif kalau aki ini soak ya, soak ini teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang mempunyai aki basah, jangan sampai lalai. Akibatnya seperti ini, akibat tidak mau merawat aki pada kendaraan kalian. Nah ini, kalau yang lain kan masih mending ini masih dirawat, terus umurnya juga lumayan panjang, ada yang 2 hingga 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Nah kalau ini, kata si pemilik mobil, ini sekitar setahun, 1 tahun tidak pernah dirawat, hanya dipakai saja. Solusinya gimana bang kalau sudah seperti ini? Ya udah nggak bisa diapa-apain, ganti gitu. Eman kan, sayang sekali, udah akhirnya mahal, belinya itu sudah bisa dikatakan mahal juga. Kemudian tidak ada perawatan khusus untuk kondisi aki atau baterai kendaraan. Nah, aduh sayang sekali rek. Tuh, sampai kayak gini. Nah, kan? Ini malah nggak bisa diambil ini, loh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, kira-kira seperti itu. Barangkali teman-teman yang mempunyai pengalaman seperti ini, kalian bisa klik di kolom komentar atau bisa sharing di kolom komentar atau tanya jawab ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Salam otomotif.